Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazalul khairatu wal barakat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, kita sampai pada kewajiban yang ke-13, yaitu antakuna aziman nasyati mudarroban alal khidmatil amati. Hendaklah kamu memiliki aktivitas yang banyak dan terlatih untuk memberikan pelayanan-pelayanan umum. Tash'uru bis sa'adati was sururi idza stata'ta an tuqaddima khidmatan li ghairika minan nas. Kamu merasa senang dan bahagia apabila mampu memberikan pertolongan dan bantuan kepada orang lain, yaitu kepada sesama manusia. Fata'udul marido wa tusaidul muhtaja wa tahmilud dha'ifa wa tuwasil mankuba walau bil kalimatit thayyibah, yaitu dengan menjenguk orang sakit, membantu orang yang membutuhkan, melepaskan kesulitan dari orang yang lemah, menghibur orang yang terkena bencana atau terkena musibah, sekalipun hanya dengan kata-kata yang baik. Wa tubadiru daiman ilal khairat, dan senantiasa bersegera untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Memberikan bantuan dan pelayanan kepada orang yang membutuhkan adalah merupakan akhlak yang agung dan mulia, dan memiliki berbagai macam keutamaan-keutamaan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang mampu melepaskan kesulitan dari kesulitan dunia dari seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melepaskannya dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mampu memberikan kemudahan, wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang mampu memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib dan celah dari seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup celah dan aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan membantu menolong seorang hamba apabila hamba tersebut menolong saudaranya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, al muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya, sehingga dia
tidak menzalimi atau menganiayanya, dan juga tidak membiarkannya. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang berusaha menutupi kebutuhan saudara-saudaranya, maka Allah pun akan menutupi segala kebutuhannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang lebih utama lagi adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah dalam riwayat Tabrani. Rasulullah bersabda, wala an amsi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid, yakni Masjidal Madinati Syahran. Saya berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjidku ini, yakni di Masjid Madinah atau Masjid Nabawi selama 1 bulan. Masya Allah, begitu ya, begitu besar keutamaan seseorang yang mampu memberikan bantuan dan layanan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Maka ya, seorang muslim tidak boleh ya, merasa capek atau merasa bosan untuk memberikan layanan-layanan umum. Hendaklah memberikan pelayanan itu sudah menjadi karakter dan panggilan jiwanya. Dan apabila dia mampu memberikan layanan dan bantuan kepada saudaranya itu, dia merasa senang dan merasa bahagia. Nah, sehingga dengan perasaan senang dan bahagia itu memberikan layanan yang paripurna. Ya, seperti misalnya ketika mendengar saudara kita yang terkena bencana seperti bencana banjir, longsor, atau tsunami, maka kita segera memberikan bantuan. Atau kalau kita mampu, kita terjun langsung ke lapangan ya, dengan memberikan bantuan, memberikan pertolongan langsung kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah, yang sedang kesulitan. Dan bantuan itu atau pertolongan itu bisa kita lakukan dengan berbagai macam ya, bisa dengan tenaga atau dengan menjadi sebagai perantara atau sampainya bantuan-bantuan dari para donatur kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, pemberian layanan atau bantuan kepada saudara-saudara kita tentu akan lebih optimal lagi kalau kita lakukan secara bersama-sama di dalam sebuah lembaga charity, begitu ya. Nah, kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai contoh ya, bantuan yang kita berikan itu adalah seperti menjenguk orang sakit ya, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, kemudian memenuhi kebutuhan orang yang lemah, menghibur orang-orang yang terkena bencana sekalipun hanya dengan kata-kata yang baik. Dan ya tadi sebagaimana disebutkan bahwa seorang muslim itu sudah memiliki panggilan jiwanya gitu ya, panggilan jiwa dan karakternya. Ketika mendengar saudaranya ada yang merasa kesulitan, mendapatkan kesulitan, maka dia tergerak langsung untuk memberikan bantuan kepada mereka dengan apa saja yang bisa dilakukan. Ya, bisa tadi dengan bantuan harta, dengan tenaga, dengan terjun langsung ke daerah-daerah bencana dan
yang lainnya. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qad kana mimma waqqara fi sudurin nasi hatta fil jahiliyah anna ashabal khidmati al-amati yar'ahumullahu walidzalika qala Khadijatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam indama qala laha laqad khasyitu ala nafsi wallahi la yuhzika Allahu abadan innaka latasilur rahim wa tasduqul hadisa wa tahmilul killa wa taksibul ma'duma wa tukri dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Jadi orang yang biasa melakukan kebaikan-kebaikan, memberikan pertolongan kepada saudaranya, itu akan mendapatkan penerimaan, akan mendapatkan pengakuan yang baik dari masyarakat, hatta dalam masyarakat jahiliyah. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Khadijah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, beliau baru bertemu dengan malaikat Jibril sehingga merasa ketakutan, ya, dan ada kekhawatiran bahwa yang datang itu adalah jin, begitu ya. Nah, maka Khadijah mengatakan kepada Rasulullah, tidak, ya, begitu. Wallahi, demi Allah, la yuhzikallahu abadan. Allah itu tidak akan menghinakanmu selamanya. Karena engkau itu adalah orang yang senantiasa menghubungkan silaturahim, berkata benar, ya, memikul beban yang lemah, membantu yang tidak punya, menjamu tamu, dan menolong para pembela kebenaran. Nah, jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita memiliki jiwa melayani, ya, memiliki jiwa untuk segera memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita, bahkan kepada seluruh manusia tanpa pandang suku, agama, dan yang lainnya, maka itu akan menjadi modal sosial kita, ya, modal sosial yang sangat dibutuhkan oleh seorang dai, ya, sehingga dia punya eksistensi di masyarakat dan dakwahnya mudah diterima. Nah, demikian juga mungkin apabila ada di antara kita yang menjadi pemimpin, ya, ketika kita punya modal sosial, yaitu dengan dikenal sebagai orang yang suka membantu, maka kita akan menjadi pemimpin yang dicintai. Kalau menjadi politikus juga demikian, menjadi guru dan yang lain-lainnya, begitu. Jadi memberikan layanan umum itu akan sangat bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi sesama, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan keutamaan baik di dunia dan di akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.